Selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan ya. Ini masih ada nuansa daging kurbannya, jadi tidak salah jika kita mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Baik, ada di rumah orang tua peserta didik dan ibu bapak guru yang bergabung kepada kegiatan hari ini, kami ucapkan selamat datang kembali di live event pembelajaran jarak jauh terpadu SMP Kabupaten Sinjai. Baik, adik-adik Mace yang ada di rumah, untuk mengefisienkan waktu pada kegiatan kali ini, untuk sebelum memasuki jam pelajaran pertama, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Tadi lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Dan untuk adik-adik Mace yang ada di rumah, khusus untuk hari ini, tingkat yang akan materi pembelajaran yang akan kita bawakan itu khusus pada tingkat 9. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di tingkat 9 itu untuk hari Senin ada mata pelajaran wawasan kebangsaan, ada IPS dan bahasa Indonesia. Nah, terkhusus untuk wawasan kebangsaan tidak hanya untuk tingkat SMP saja, tetapi juga pada tingkat SD atau sekolah dasar. Nah, untuk mengefisienkan waktu, untuk materi wawasan kebangsaan akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Subrien. Beliau adalah Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Dan kepada beliau kami silahkan.
SD dan SMP yang ada di rumahnya. Alhamdulillah kita berkumpul kembali pada kegiatan kita. Ya. Selanjutnya saya mau ucapkan selamat memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan untuk kita. Nah, nantikan berikutnya akan ada kegiatan-kegiatan perayaan 17 Agustus yang tentu berbeda dari yang sebelumnya dikarenakan ada status bencana, yakni pandemi COVID-19. Oleh karena itu tentu akan menjadi fenomena baru bagi kita ya terkait dalam menghadapi bulan Agustus nanti. Nah, saya izin adik maca di rumah, anak-anak maca semuanya, saya akan buka masker karena agak sulit untuk menyampaikan hal-hal ya. Oke, lanjut. Perlu saya ingatkan adalah ada edaran Kemendagri tentang pengibaran bendera merah putih ya menyambut hari kemerdekaan. Nah, tentu mulai dari tanggal 2 ini sampai tanggal 31. Nah, selanjutnya kegiatan kita pada pagi hari ini adalah tentang wawasan kebangsaan. Nah, ini diharapkan seluruh anak-anak SD dan SMP yang mengikuti pola pengembangan daring ya agar diharapkan untuk mengikuti dengan baik. Nah, sebagaimana tujuan pendidikan nasional kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah tentang kebangsaan atau wawasan kebangsaan. Nah, sekarang narasumber kita sudah berada di tengah-tengah kita dan akan memberikan motivasi kepada seluruh peserta didik dan Bapak Ibu guru di rumah ya. Tentu anak-anak maca dan guru-guru maca yang ada di rumah. Nah, selanjutnya sebelum saya mempersilahkan ke beliau untuk memaparkan materi tentang wawasan kebangsaan, saya akan memperkenalkan dulu ya. Yang pertama, nama beliau adalah Dr. Andes M. Suhri Natar ya. Nah, sekarang beliau menjabat sebagai Kabid Ketenagaan, Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Meskipun umur beliau tidak terlalu muda ya, namun semangat beliau ya tinggi, masih muda ya. Oke. Lanjut tentang keluarga beliau ya, istrinya bernama Andi Husnatul Nur Aniyah. Beliau memiliki 3 anak. Yang pertama ada Ilmi Tohiri, kemudian yang kedua Muhammad Abrar Tohiri, yang ketiga Nurul Hidayah. Nah, selanjutnya riwayat pendidikan beliau telah tamat atau lulus di S1 Strata 1 IKIP Ujung Pandang atau UNE Makassar yang kita kenal saat ini. Ya. Kemudian kami sampaikan ya permohonan maaf kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, anak-anak maca, guru-guru maca, bahwa Bapak Kepala Dinas pada kesempatan ini tidak ada kegiatan yang bertepatan sehingga beliau berhalangan untuk mengisi materi. Tetapi jangan khawatir, akan dibawakan oleh Bapak Kabid Pembinaan Ketenagaan. Ya, oke. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Kabid untuk menyampaikan apa sih itu wawasan kebangsaan, Pak Kabid. Oke. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maca untuk seluruh anak-anakku sekalian dan terkhusus pada seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Sinjai, mulai dari jenjang satuan TK, SD sampai SMP. Materi yang kita akan tampilkan dan bahas pada hari ini adalah mengenai masalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan, kalau kita analogikan, berarti cara pandang kita terhadap bangsa negara kita. Jadi bagaimana konsep wawasan kita terhadap nilai-nilai kebangsaan. Wawasan kebangsaan orientasinya adalah manusia. Nah, itu juga harus dipahami bahwa konsep negara dan bangsa itu tidak sama. Kalau negara orientasinya adalah teritorial, wilayah, sementara kalau bangsa orientasinya adalah manusia. Nah, wawasan kebangsaan ini perlu dan sangat penting di dalam kemaslahatan dan membangun manusia Indonesia.
Jadi sumber daya manusia yang merupakan bagian dari bangsa itu sangat penting. Banyak hal dan banyak faktor yang menjadi urgens, penting di dalam membangun wawasan kebangsaan kita. Bagaimana kita melihat dan bagaimana kita punya konsep wawasan terhadap bangsa kita, sehingga bangsa kita bisa terus dan dinamis membangun dirinya. Nah, oleh karena itu, dalam dunia pendidikan ini penting kita membangun wawasan kebangsaan terhadap setiap regenerasi bangsa ini. Nah, kalau kita berbicara dan melihat bahwa konsep wawasan kebangsaan orientasinya adalah manusia, maka berarti bagaimana kita membangun manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya yang kita kenal sebagai manusia yang punya kepribadian terhadap bangsanya, yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan. Nah, kalau konsep negara tadi, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Di dalam pasal 25A di Undang-Undang Dasar. Yang menarik di sini untuk ada anakku sekalian adalah sesuai dengan tampilan di belakang ini, bahwa di sini ada negara dalam tanda tanya. Pertanyaan saya adalah, apakah lambang negara kita ini? Yang pertama, dia sosok yang merepotkan. Yang kedua, apakah lambang negara kita ini sosok yang menakutkan? Yang ketiga, sosok yang tidak jelas manfaatnya. Empat, sosok yang kehadirannya tidak ada. Dan kelima, ladang mencari untung. Nah, ini 5 pertanyaan-pertanyaan saya untuk mungkin nanti anak-anakku sekalian bisa mencoba menjawab dengan menganalisa dari bagaimana pemaknaan lambang negara ini. Jadi 5 pertanyaan ini sebagai bagian dari menggali tentang wawasan kebangsaan kita. Sekarang kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks pembelajaran sudah jelas di literatur kita bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, dan itu pun diatur dengan undang-undang pasal 18 ayat 1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang pasal 18B ayat 1. Selanjutnya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang pasal 18B ayat 2. Berikut, negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang pasal 25A. Dan khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ini tertuang dalam pasal 37 ayat 5. Sekarang kita masuk pada bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
sebagai bagian dari atribut negara. Nah, anak-anakku sekalian, kita sama tahu bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, bahasa negara ialah bahasa Indonesia, itu ada dalam pasal 36. Yang ketiga, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, pasal 36A. Dan lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya, pasal 36B. Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya, serta cita-citanya, yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan bangsa dan ketahanan bangsa. Itu tadi adalah pengertian wawasan kebangsaan yang sudah sebelumnya juga saya sampaikan, bahwa bagaimana makna dan arti wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang diri kita untuk melihat konsep bangsa itu. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam skema ini tentang kewawasan kebangsaan. Yang pertama adalah sejarah kebangsaan atau sejarah Nusantara. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai para pahlawan. Siapa para pahlawan? Adalah para pelaku-pelaku sejarah di bangsa ini. Bagaimana perjuangan-perjuangan para pelaku sejarah bangsa kita, di mana dimulai dari perjuangan kerajaan-kerajaan dulu. Ya. Kita kenal bagaimana sejarah perjuangan kerajaan Sriwijaya, bagaimana perjuangan kerajaan Majapahit, yang semua ini menjadi cikal bakal, menjadikan bangsa kita menjadi bangsa Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, saya harapkan bahwa kita sebagai regenerasi bangsa harus tahu dan mau menghargai bagaimana perjuangan-perjuangan orang-orang dulu kita dalam memperjuangkan bangsa ini. Paling tidak kita membaca sejarah-sejarah perjuangan bangsa itu, yang misalnya kita terus mempelajari bagaimana nilai-nilai perjuangan dari kerajaan-kerajaan dulu yang merupakan cikal bakal atau merupakan tonggak awal di dalam melahirkan bangsa ini. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah kita juga tahu bahwa dalam sejarah kita pernah dijajah selama 350 tahun oleh bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang. Itulah bagian dari tonggak-tonggak sejarah yang bisa kita pahami bahwa pada masa itu bagaimana perjuangan-perjuangan bangsa ini melalui sistem kerajaan atau kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu melakukan perlawanan, melakukan suatu perjuangan di dalam menegakkan jati diri dan memperjuangkan lahirnya bangsa Indonesia itu. Lalu kemudian pergerakan ini menjadi embrio selanjutnya. Embrio wawasan kebangsaan. Dari sistem perjuangan bangsa ini yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan kita dulu, itu masih bersifat kedaerahan. Kenapa kemudian mereka tidak atau belum mewujudkan atau menghasilkan perjuangannya secara nyata dan melahirkan bangsa ini? Itu mungkin juga salah satu hal karena pada saat itu
kita belum memahami konsep kebangsaan secara nasional. Akhirnya para pejuang-pejuang kita atau para kerajaan-kerajaan tadi atau sistem kerajaan tadi berjuang secara sendiri-sendiri. Belum ada kata nasionalisme itu. Belum ada kata dan wawasan kebangsaan pada mereka. Sehingga penjajah masih mudah untuk mengalahkan semua perjuangan itu. Oleh karena itu, momentum berikutnya adalah bagaimana perjuangan bangsa untuk melahirkan rasa nasionalisme itu melalui perjuangan yang dikenal dan sangat momentum adalah lahirnya Sumpah Pemuda. Dengan lahirnya Sumpah Pemuda, itulah cikal bakal awal melahirkan rasa nasionalisme terhadap bangsa ini. Yang kita kenal dengan semboyannya Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Baik anak-anakku sekalian, dengan sedikit gambaran tentang wawasan kebangsaan ini, mudah-mudahan bisa memberi semangat, memberi inspirasi buat kita semua sebagai anak bangsa, bahwa lahirnya bangsa kita ini bukan secara instan, bukan tiba-tiba, bukan hadiah, tetapi adalah sebuah proses panjang dari bagaimana perjuangan orang-orang kita dahulu dalam menegakkan dan melahirkan kemerdekaan. Saya kira itu. Ya, oke. Nah, selanjutnya Bapak Kabid yang saya banggakan, luar biasa penyampaian materi. Lanjut di slide berikut, ini yang perlu kita kembangkan ke adik-adik anak-anak maca di rumah, baik itu tingkat SD maupun SMP. Nah, kira-kira mengapa kemerdekaan Indonesia itu bisa terwujud? Kan tadi dikatakan bahwa tidak terbentuk secara sendirinya. Nah, kira-kira tanggapan Pak Kabid seperti apa itu? Ya. Jadi betul bahwa perjuangan-perjuangan orang-orang kita dahulu dalam menegakkan atau mewujudkan kemerdekaan sebagai tujuan dari perjuangan mereka, itu satu kata sebenarnya. Kelemahannya adalah karena pada saat itu belum ada konsep wawasan kebangsaan, belum ada rasa nasionalisme itu, sehingga satu kata pada saat itu mereka berjuang sendiri-sendiri, sehingga bersatu itu sangat penting. Kata bersatu itu menjadi salah satu faktor penentu. Andai kata perjuangan-perjuangan para pejuang-pejuang kita dahulu atau sistem mulai dari sistem kerajaan kita dahulu punya konsep bersatu, maka saya kira kita tidak akan terjajah sampai 350 tahun. Itu jawaban saya. Ya, Pak, luar biasa Pak Kabid. Nah, selanjutnya teman-teman akan menyaksikan video adik-adik maca, teman-teman guru maca yang ada di rumah. Nah, sebentar ada video yang akan ditayangkan yang berisi tentang satu kasus yang mana kita akan mengambil intisari atau sikap dari video itu. Nah, untuk itu saya minta kepada anak-anakku maca SD dan SMP serta Bapak Ibu guru di rumah untuk menyaksikan dengan seksama video berikut. Oke. Aksi intoleransi terhadap rumah ibadah masih terus terjadi. Dengan dalih surat izin mendirikan bangunan, kelompok dan massa yang mengatasnamakan agama dapat melakukan intimidasi, perusakan, dan pembakaran. Pemirsa, hari ini terjadi lagi bom bunuh diri di Indonesia. Bom tersebut meledak di salah satu rumah ibadah di Solo. Akibat kejadian itu, seorang anak muda tewas mengenaskan, diduga sebagai pelaku bom bunuh diri. Belasan orang terluka. Apa yang sedang terjadi di negeri ini? Aku harus mencari jawabannya.
Halo, saya Tara Biru. Yuk kita cari tahu tentang Nusantara. Dulu Indonesia adalah kerajaan-kerajaan yang terpisah dengan latar belakang agama yang berbeda, seperti kerajaan Hindu, Buddha, maupun Islam. Momentum kebangsaan menyatukan Nusantara yaitu Sumpah Pati Gajah Mada yang kita kenal dengan Sumpah Palapa. Lalu Indonesia memasuki era kolonialisme, dimulai dari Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada rentan tahun 1511 sampai 1574. Lalu Spanyol pada periode 1521 sampai 1646. Dan Belanda yang lebih lama pada masa periode 1595 sampai 1942. Tahun 1908, sekelompok pemuda mulai berjuang melawan penjajah. Tahun 1928, ide untuk bersatu melahirkan Sumpah Pemuda. Tokoh lintas etnis dan agama antara lain Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Abdul Halim, Haji Agus Salim, Abi Kusna Cokrosuyoso, Kasman Singadimeja, Haji Teguh Muhammad Hasan, Haji A.A. Sanusi, A.A. Maramis, Dr. G.S.S.J. Ratulani, Latuh Harhari, Tan Enghwa, I Gusti Ketut Puja, A.R. Baswedan, Haji Abdul Wahid Hasim, Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo, dan Kiai Haji Mas Mansur merumuskan negeri yang mereka cita-citakan. Atas semangat persatuan dan kesatuan tanpa memandang kelompok mayoritas atau minoritas, lahirlah Undang-Undang Dasar 1945. Insinyur Soekarno berpandangan, Indonesia bukanlah milik kelompok tertentu, bukan milik Kristen, Islam, suku Jawa, Sumatera, apalagi milik individu. Indonesia adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Proses lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 tidak lepas dari sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk 29 April 1945. 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusna Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, dan Mr. A.A. Maramis. Panitia ini kemudian merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 18 Agustus 1945, rumusan ini disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pengesahan ini dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis atau Basic Law dari Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah jalan keluar yang memayungi kepastian hukum masyarakat Indonesia yang beragam. Undang-Undang Dasar 1945 mempersamakan kedudukan dan derajat setiap warga negara di mata hukum. Hal ini sama dengan kewajiban umat Islam untuk memandang sama semua kelompok dan tidak memaksakan kehendak kepada mereka. Setelah diskusi panjang, para pendiri negara sepakat memilih Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan mempertimbangkan Pancasila mewakili karakter bangsa Indonesia. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo pada 31 Mei 1945 mengusulkan asas persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan musyawarah. 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas Pancasila, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas usulan Insinyur Soekarno ini jika diperas menjadi 3 sila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Dan jika diperas menjadi 1 sila, yaitu gotong royong. Ini menggambarkan karakter bangsa Indonesia. Pancasila melahirkan sistem demokrasi terbaik bagi Indonesia yang memiliki keragaman kelompok masyarakat dan keyakinan beragama.
Demokrasi Pancasila dapat menekan upaya kelompok-kelompok yang ingin menerapkan agama sebagai ideologi bangsa. Ketakwaan terhadap Tuhan tidak hanya sebatas ritual, tetapi juga bagaimana kita berakhlak baik kepada orang lain yang berbeda. Sila-sila dalam Pancasila itu sama dengan nilai-nilai dalam Islam. Sila pertama mengajarkan kita ketakwaan terhadap Tuhan. Kita selalu diawasi oleh Tuhan dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Sila kedua mengajarkan kita untuk adil, disiplin, dan beradab. Sila ketiga menahan kepentingan diri sendiri maupun golongan dengan lebih mengedepankan kepentingan bangsa. Sila keempat memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil kita, yaitu memberikan kekuasaan kepada mereka untuk mengatur dan menjalankan negara serta pemerintahan melalui penerapan nilai-nilai yang pro kepentingan masyarakat. Sila kelima merupakan output dari seluruh nilai kebaikan, yaitu dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keanekaragaman adalah ketentuan dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, menyebarkan kebaikan untuk seluruh alam. Perwujudan keanekaragaman inilah yang terwakili dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Kawan-kawan, perpecahan mengancam bangsa kita. Eksistensi Islam tumbuh dan terus berkembang hingga kini karena Islam menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada setiap negara. Syariat Islam tidak bertujuan mendirikan negara Islam, melainkan bagaimana kita membangun sebuah negara dengan menjalankan nilai-nilai Islami yang syarat akan kebaikan. Jika sekelompok orang ingin mengganti konstitusi hukum kita dengan syariat Islam, itu bukan jalan keluar yang bijak bagi Indonesia yang heterogen. Pada masanya, Rasulullah membuat Piagam Madinah yang berisi kesepakatan damai, menerima perbedaan, menghormati agama lain, dengan memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan dalam menjalankan ritual keagamaan mereka. Itulah agungnya Rasulullah. Kita berkewajiban memerangi upaya pemecah belahan yang dilakukan oleh teroris dan kelompok radikal yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri dan seolah dibenarkan oleh agama sesuai penafsiran mereka. Indonesia besar karena sikap toleransi yang bisa menerima perbedaan dengan bijak. Daripada Anda meributkan kegelapan, nyalakan saja lilin untuk menerangi. Lebih baik kita berpikir untuk mencari solusi daripada saling menyalahkan. Sekarang kita masih dijajah oleh diri kita sendiri. Selama kita belum bisa bebas dari budaya kekerasan, Indonesia kini masih terancam oleh perpecahan, kerusuhan, konflik antar kelompok dan golongan, hingga aksi radikal dan terorisme yang telah menelan banyak korban. Banyak yang memandang Indonesia dari sisi negatif, dan lupa bahwa Indonesia memiliki banyak sisi positif. Yuk kita coba lihat Indonesia dari kacamata luar. 9 Juli 2011, sebanyak 5.100 warga Amerika, Peru, Argentina, dan negara-negara lainnya berkumpul di Monumen Nasional Washington, Amerika. Mereka peserta pemecah rekor dunia dengan pemain angklung terbanyak di dunia yang dipimpin seniman angklung Indonesia, Daeng Ujjo. Saat ini, angklung mendapat pengakuan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Nah, komposer terkenal Ben McCreary yang pernah menjadi komposer dari soundtrack TV Battlestar Galactica menggunakan alat musik gamelan sebagai pengisi suara untuk video game Socom 4. Seorang pria dari London, Matthew Cohen, mempelajari wayang dan menjadi dalang yang cukup handal. Ia mengajari mahasiswanya di London dengan mata kuliah khusus pewayangan. Kita sering bangga dengan budaya-budaya luar, film Hollywood atau tren busana Prancis, tetapi lupa dengan kebudayaan sendiri. Sementara budaya nasional sedang menjadi tren yang berkembang di kalangan dunia. Salah satunya batik, yang telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia asli dari Indonesia. Selain kekayaan budaya yang membanggakan, sejumlah anak bangsa mengharumkan nama bangsa dengan prestasi dan karya-karyanya. Mau tahu siapa mereka? Tim pelajar Indonesia menjuarai Olimpiade Fisika di Kroasia tahun 2010. Joni Setiawan, dokter Rerum Naturalium, bersama timnya menemukan planet terbaru yang diberi nama TW-HB.
Nelson Tansu menjadi profesor termuda di bidang Electrical Engineering di Amerika Serikat pada usia 30 tahun. Rini Sugianto menjadi animator utama film produksi Hollywood The Adventure of Tintin. Sampai penemu teknologi 4G berbasis OFDM, yaitu Orthogonal Frequency Division Multiplexing, juga dimiliki oleh anak bangsa bernama Profesor Dr. Khairul Anwar. Sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berprestasi dan menghargai perbedaan. Dengan melihat Indonesia dari kacamata yang lebih luas, kita tidak hanya melihat keburukan yang ada di Indonesia saja. Nilai-nilai Islam adalah perekat universal. Itulah yang dinamakan nilai-nilai Islam dengan semangat keindonesiaan. Tongkat estafet perjuangan sekarang berada di tangan kalian. Jihad masa kini adalah menghilangkan budaya kekerasan, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kompetensi masyarakat melalui perbaikan mutu pendidikan, kesejahteraan, perekonomian, maupun hubungan sosial. Jangan mau terjebak dengan kefanatikan golongan atau kelompok tertentu yang membutakan hati dan meremehkan orang lain. Kalian adalah agen perubahan sosial bagi Indonesia yang dapat meneruskan nilai-nilai positif budaya Indonesia. Pemuda Indonesia, ayo bangkit! Baiklah adik-adik maca dan guru-guru maca di rumah, telah kita saksikan video yang sangat menarik dan insya Allah akan menginspirasi bagi kita. Ya, dilihat dari perjalanan video tadi, ya akan telah disampaikan bagaimana itu negara kita, simbol negara kita, ya seperti apa perjuangannya. Nah, yang menarik di sini Pak Kabid adalah tadi di awal video ketika ada berita yang disimak oleh salah satu anak bangsa lah yang digambarkan dalam video ini, lalu yang menariknya adalah anak tersebut tidak langsung menjudge, langsung membenarkan, tetapi harus mencari tahu. Nah, ini saya kira sejalan dengan konteks saat ini, di mana anak-anak sangat dekat sekali dengan media sosial, gampang percaya dengan hoax, sehingga kira-kira apa yang perlu dilakukan ketika ada hal-hal yang seperti ini, apalagi terkait dengan bangsa kita. Ya, mungkin Pak Kabid silakan. Ya. Terima kasih. Jadi berikut ini kita coba membahas tentang bagaimana konsep kebangsaan atau bagaimana cara pandang kita melihat bangsa kekinian. Ya. Sebuah bangsa itu memang saya katakan tadi dinamikanya harus terus berproses membangun dirinya. Nah, kita sekarang tiba pada masa sekarang ini yang betul-betul negara-negara di dunia itu membangun dirinya. Dan sekarang kita ada pada masa digitalisasi yang tidak mungkin kita hindari. Nah, sekarang bagaimana kemajuan IT dalam memanfaatkan teknologi dan bagaimana kita menyikapi sebagai anak-anak bangsa dalam memanfaatkan IT secara positif. Nah, di masa COVID ini, meskipun masih banyak kontraproduktif dan masih banyak keluhan-keluhan tentang bagaimana proses pembelajaran kita sekarang yang dikenal dengan PJJ, yang masih keluhan-keluhannya di sekitar daring. Itu juga kita maklumi. Tetapi di masa COVID ini kita sebagai bagian dari stakeholder dalam memangku bagaimana proses pembelajaran pendidikan di Kabupaten Sigi berjalan, itu harus memikirkan kiat-kiat. Nah, salah satu jalan adalah melalui daring. Daring dalam hal ini memanfaatkan IT. Tentu ada hal-hal yang tidak berjalan dengan mulus di sana. Ada hal-hal yang sifatnya krisis ya, yang kita harus maklumi juga bahwa bagaimana anak-anak kita tentu tidak semua bisa secara mapan mengakses materi pelajaran melalui daring dan penggunaan IT-nya. Nah, itu juga kita maklumi.
Makanya saya sampaikan bahwa dalam konsep pembelajaran PJJ ini itu sesuai dengan edaran Menteri dilakukan dalam 3 model. Bisa melalui daring, bisa melalui luring, dan bisa melalui konsep keduanya antara daring dan luring. Nah sekarang kita kembali lagi bagaimana anak-anak bangsa kita atau anak-anak didik kita semua memanfaatkan IT ini secara positif. Kami berharap bahwa mulai dari jenjang satuan TK, SD, SMP tadi, atau boleh buat bahwa orang tua yang ada di rumah itu harus mendampingi anak-anak kita. Ini bukan Dinas Pendidikan punya kebijakan, tetapi memang sudah secara nasional melakukan seperti itu. Anak-anak tidak boleh vakum, anak-anak tidak boleh stagnan dalam proses pembelajarannya. Harus jalan. Yang kedua, guru itu bukan hanya di sekolah. Orang tua itu adalah guru yang paling utama bagi kita semua. Saya juga punya anak. Saya di rumah juga jadi guru. Jadi profesi guru kita ini bukan hanya yang ada di sekolah-sekolah formal. Tapi orang tua adalah bagian dari guru pada anak itu sendiri. Sehingga dikatakan bahwa orang tua adalah guru yang pertama dan utama bagi anak-anak kita. Jadi mari kita sering menjaga bagaimana memanfaatkan IT dalam pembelajaran ini sehingga anak-anak kita tidak terbias dalam konten-konten yang negatif. Tapi kita pandu, kita bimbing anak-anak kita sebagai bagian dari generasi bangsa Indonesia, bagaimana mereka cerdas dan cerdas di dalam hal memanfaatkan IT. Kira ya, mantap Pak Kabit. Nah, adik-adik Maca di rumah, selanjutnya begini, di layar adik-adik semua di sana ada kalimat apa yang Anda telah lakukan untuk Indonesia. Nah, kalimat ini Pak Kabit kita urai dalam masing-masing profesi. Nah, Pak Kabit misalnya sebagai profesi di Dinas Pendidikan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan untuk bangsa ini? Kemudian sebentar sebagai kepala sekolah, apa sih yang telah dilakukan? Ya, itu tadi kita kembali ke poin yang pertama, ada beberapa poin bahwa apakah justru kita hanya mencari keuntungan di negara kita atau seperti apa? Nah, kemudian sebagai guru, nah apa yang Bapak Ibu guru di rumah lakukan? Dan yang terakhir sebagai siswa tingkat SD dan SMP. Nah sekarang yang pertama mungkin 1 atau 2 kalimat Pak Kabit, apa sih yang diusahakan sebagai di tengah pandemi ini kita mengalami berbagai macam kesulitan ya sehingga pergerakan kita agak terbatas ya Pak Kabit. Nah pertanyaannya kembali ke tadi, apa yang Dinas Pendidikan lakukan untuk bangsa Indonesia agar pendidikan ini tetap berjalan? Silakan Pak Kabit, 1 atau 2 kalimat. Ya, makasih. Jadi sekarang ini kontennya adalah apa yang kita lakukan. Dalam hal membangun bangsa, tidak serta-merta bahwa kita maknai membangun bangsa itu hanya dalam hal-hal infrastruktur. Tapi salah satu bagian membangun bangsa adalah membangun sumber dayanya. Ya, membangun sumber daya manusia aja. Itu yang paling penting dulu. Yang paling pokok, bagaimana kita membangun sumber daya manusia kita. Nah, secara regenerasi, anak-anak didik kita ini adalah bagian dan pemegang tonggak estafet bangsa ini. Apapun yang kita lakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sebagai guru, harus melakukan dan tanggung jawab apa yang dia sumbangkan kepada negara. Apa yang harus dilakukan dalam hal mencerdaskan anak-anak bangsa kita ini. Seorang petani, jadilah petani yang baik. Seorang pegawai, jadilah pegawai yang memang harus pengabdiannya melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi kita membangun bangsa sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Tugas pokok kita masing-masing. Jadi siswa, jadi murid, jadilah pembelajar, jadilah anak-anak cerdas, itu juga bagian dari mengisi pembangunan bangsa ini. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa kalau ada kata seperti ini, apa yang kita akan lakukan untuk bangsa ini, kita akan mengerjakan sesuai dengan basic kita masing-masing. Seorang pelajar harus belajar adalah bagian kewajibannya. Wajib seorang siswa dan murid itu untuk belajar, untuk membangun jati dirinya, mencerdaskan diri, dan sekaligus juga pada saatnya nanti akan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Itu sangat penting. Ya, luar biasa Pak Kabit. Nah, berarti yang perlu kita garis bawahi Pak Kabit, saya menangkap bahwa ya
apapun profesi kita, ya, entah kita sebagai pemangku kebijakan di Dinas Pendidikan, misalnya Pak Kabid sebagai Kabid Pembinaan Ketenagaan, kemudian Bapak Ibu guru di rumah sebagai kepala sekolah, ya, guru-guru maca, siswa, ya, anak-anak maca di rumah, ini menjadi tanda tanya dan PR. Nah, tadi ada tagline yang perlu kita perjelas adalah apapun profesi kita, ya, anak-anak maca di rumah, apapun profesinya, marilah kita bekerja dengan sebaik-baiknya, penuh rasa tanggung jawab, ya, istilahnya kembali ke jalan yang benar, ya, supaya masing-masing profesi kuat, insya Allah semuanya akan menguatkan bangsa kita. Saya kira seperti itu, ya. Walaupun di tengah pandemi, insya Allah kita akan semakin kuat, semakin hebat. Oke. Nah, lanjut Pak Kabid, terakhir ada beberapa kesimpulan yang perlu disampaikan kepada anak-anak maca di rumah, anak-anakku yang hebat, ya. Selanjutnya Bapak Ibu guru maca. Nah, silakan Pak Kabid. Hal-hal yang harus dipelihara. Ya. Jadi materi kita ini tentang wawasan kebangsaan, bagian dari membangun karakter bangsa. Tentu sesuai di layar. Ini mungkin juga menjadi tugas-tugas anak-anak kita, ya. Ya, betul, ya. Jadi apa yang tampil sekarang ini ada 4 poin. Apa yang harus dipelihara? Yang pertama adalah keutuhan wilayah Sabang, dari Sabang sampai Merauke. Jadi keutuhan wilayah ini penting. Nah, makanya sebagai bangsa atau negara harus tahu bahwa kita adalah satu bangsa, satu warga negara Indonesia. Tentu kita punya kewajiban semua untuk menjaga keutuhan wilayah kita, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tugas keutuhan bangsa bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya TNI, Polri, tapi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun itu harus menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia. Makanya selalu ada kata slogan yang sangat menyemangati kita, bahwa NKRI itu harga mati. 2. Pancasila dalam Undang-Undang 45 sebagai acuan berbangsa dan bernegara. Satu-satunya asas, bukan salah satu asas. Pancasila adalah satu-satunya asas untuk bernegara dan berbangsa. Jadi ini pun tidak bisa dirubah oleh paham-paham atau aliran-aliran lain. Negara Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu poinnya. Yang ketiga, konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara ini kita kenal dengan slogan lagi, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi satu tujuan kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia yang termasuk hasil-hasil pembangunannya. Bangsa Indonesia adalah negara yang sangat makmur dari sisi geografi, dan kita memang adalah salah satu negara yang patut disyukuri bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sangat makmur. Saya kira itu. Ya, oke. Baiklah Pak Kabid, sebelum di slide berikut, hal-hal yang perlu kita kembangkan secara khusus untuk anak-anak tingkat SD, SMP, ya, mungkin Bapak Ibu guru, misalnya hal-hal terkait, misalnya anak-anak kecil di rumah itu SD, apa sih yang harus mereka lakukan? Apakah termasuk membantu orang tua, ya, patuh pada orang tua dan lain sebagainya, itu bentuk dalam menjaga citra atau memperkuat bangsa kita. Ya. Baik, pembangunan karakter untuk anak-anak kita, ya, itu hal yang sangat krusial dan sangat penting. Bagaimana membangun karakter anak-anak bangsa. Nah sekarang di zaman yang kekinian yang saya sampaikan tadi, bahwa nilai-nilai budaya, kultur budaya itu sangat penting. Ya, bagaimana mendidik anak-anak kita itu sulit memang, karena antara mengajar dan mendidik itu beda. Kalau mengajar, ya masuk, memberi materi seperti sekarang ini selesai. Tapi mendidik itu adalah sangat penting. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Membangun karakter, membangun etika, dan itulah yang perlu terus dijaga. Kalau dulu dikatakan bahwa
kita adalah negara atau bagian ketimuran misalnya, Indonesia dikenal dengan negara yang sangat santun dan sopan oleh negara lain. Nah, mudah-mudahan itu kita terus bisa pelihara, kita bangun terus menjaga bagaimana bangsa ini memang adalah bangsa yang sangat beretika. Nah, untuk anak-anakku sekalian, baik SD, TK maupun SMP, seyogianya lah kita terus membangun yang saya sebut tadi jati diri kita, membangun karakter kita, bagaimana kita terus menjadi anak-anak bangsa yang beretika. Nah, etika ini penting karena bagaimanapun juga bahwa anak-anak itu harus terus belajar tentang nilai-nilai budaya bangsa ini. Bagaimana anak-anak kita harus belajar untuk menghargai dan sopan santun pada yang tua dan mencintai dan menyayangi kepada yang muda. Saya kira itu poin yang saya sampaikan. Makasih. Ya, oke, luar biasa sekali Pak Kabid. Jadi beberapa hal ya kita bingkai dalam satu kata, yakni kepedulian. Ya, peduli terhadap karakter, peduli terhadap mulai dari hal-hal yang paling kecil sampai yang besar. Oke, berikutnya hal-hal yang harus dicegah ini sudah tampak di layar Pak Kabid. Berikut karena waktu, jadi kita harus masuk kepada kesimpulan. Nah, ini terakhir hal-hal yang perlu dikembangkan secara sekilas Pak Kabid, mungkin bisa dipaparkan ya siswa. Jadi anak-anakku sekalian, ini sudah ada tampilan di depan hal-hal yang perlu dikembangkan. Resume dari apa yang kami sajikan pada saat ini adalah: pertama, menggali, menghimpun, mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menyusun peta budaya dan bahasa nasional. Yang kedua, kontak lintas budaya. Yang ketiga, pendidikan berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan daya adaptasi. Saya kira 4 ini yang menjadi konsep pembicaraan atau ruang lingkup apa yang kita bahas pada hari ini. Ya, oke, luar biasa Pak Kabid. Selanjutnya ada pesan yang ini, jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tetapi apa yang Anda lakukan untuk negara. Sekira sesuai dengan konsep tadi setelah video kita membahas. Kemudian ya, terima kasih Pak Kabid. Ya, ada pesan-pesan yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini slogannya adalah Jayalah Indonesia, majulah pendidikan Indonesia menuju Sinjai maju berkeadilan. Oke, selanjutnya ya pada kesempatan ini kan bulan Agustus Pak Kabid. Oke, unik sehingga ada nuansa kemerdekaan di dalam diri kita, dan tentu anak-anak maca semua, Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang ada di rumah. Nah, tentu dengan perjuangan pendahulu kita, mereka itu harus mengorbankan nyawa, darah, ya, hartanya, ya. Nah, sekarang konsep saat ini, ya, mungkin kita tidak konteks dalam berperang, tetapi di masa pandemi ini, nah, perlu kita kembangkan hal-hal. Jadi tetap senantiasa menghidupkan ruh-ruh perjuangan bangsa kita, ya, untuk tetap memberikan pendidikan. Nah, anak-anak harus belajar, ya, sobat maca di rumah, guru-guru maca itu senantiasa berjuang untuk meningkatkan pendidikan dan tentu semakin semangat, ya. Oke, berikut adalah Bapak Kabid ini telah membawakan materi dan telah memberikan semangat kepada guru-guru dan siswa tentunya. Dan ingat, kita titip pesan Pak Kabid di rumah, ya, para anak-anak maca dan guru-guru maca, ya, ingat sungguh-sungguh belajar di era COVID ini. Nah, lanjut, mungkin ada pesan penutup Pak Kabid yang mau disampaikan untuk kita sehingga bisa memotivasi dan menyemangati kita semua. Ya, tentu saya dalam hal ini menghimbau, ya, berharap sangat kepada seluruh guru-guru yang sangat saya banggakan dan cintai, bahwa kalian adalah lokomotif dari pendidikan ini. Jadi guru menjadi ikon, ya, sangat penting dalam menggerakkan proses pendidikan kita. Saya minta kalian lakukan tugas-tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab,
bahwa pekerjaan yang Ibu Guru dan Bapak Guru lakukan adalah pekerjaan sangat mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apapun profesi kita, dan kita lakukan secara ikhlas, ya, dan melakukan secara ikhlas berarti itu tidak ada yang berat. Semua yang kita lakukan ikhlas, semua jadi ringan. Kalau kita memahami bahwa kita jadi guru bukan hanya karena ikut-ikutan, tapi jadi guru merupakan bagian dari panggilan jiwa kita. Kita bekerja secara nurani, ikhlas, dan insya Allah apa yang kita lakukan itu menjadi dan bernilai ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pesan penutup saya mungkin pada saat ini bahwa saya mengambil satu kata bijak. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang menciptakan banyak pengikut, tapi pemimpin sejati adalah yang mampu menciptakan calon-calon pemimpin masa depan. Oke, luar biasa Pak Kabid. Nah, terakhir terima kasih dan mohon maaf seluruh pemirsa yang ada di rumah, dan terakhir Pak Kabid kita tutup dengan salam maca. Oke, terima kasih dan sukses sehat selalu semuanya yang ada di rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam maca. Ya, oke.